Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya, dimana video ini kita akan mereview atau melihat pergerakan dari 6 saham yang sudah saya siapkan. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru gabung atau baru istilahnya baru terjun ke dunia saham, bisa masuk ke bagian playlist di sini di channel ini, dan kemudian pilih bagian playlist di sini, dan kemudian pilih materi trading saham di sini ya. Oke, seperti itu ya. Di sini sudah saya siapkan semua bagaimana cara menarik garis support resisten, cara menghitung risk reward, dan money management ada di situ semua. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham Cepin. Oke, Cepin ini ternyata dia kemarin mungkin terakhir, coba saya buat dulu, saya lihat dulu saham Cepin. Saham Cepin ini saya buat di tanggal 10 ya. Oke, tanggal 10 itu berarti ada di antara dua candle ini ya. Dan kedua candle ini anggap aja di candle ini ya, berarti dia sudah tertahan di area pantulan yang ini ya. Tetapi ternyata ketika di sini dia ternyata lanjut turun, dan area ini ya, dimana area ini juga bisa dibilang ini adalah area support. Di sini ada area support, di sini juga sempat menjadi area resisten, dan kemudian di sini juga sempat menjadi area resisten juga di sini. Oke, ternyata area itu juga ditembus ya, dimana dia kemarin bisa dibilang di tanggal 14 April dia kemarin minus 4,50%, belum ARB sebenarnya, tapi di sini bisa dibilang bener-bener candle bearish ya, candle bearish yang kuat dengan volumenya juga kuat ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut turun, berarti di sini saya hapus aja dulu. Ini saya hapus juga. Oke, kita akan cari support selanjutnya, misalnya di sini. Oke, saya menggunakan time frame bulanan aja biar lebih gampang untuk melihat support selanjutnya. Oke, di situ mungkin di sini ya. Oke, mungkin di sini. Coba kita lihat dari daily-nya. Oke, dimana di sini adalah area pantulan support sebelumnya. Di sini support, dan sebenarnya di sini masih ada lagi ya. Cuman kalau saya buat di sini terlalu lebar banget ya. Coba kita lihat, atau saya buat seperti ini. Oke, seperti ini aja ya. Jadi agak jauh sekalian nggak masalah. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi apakah dia akan lanjut turun ke sini? Dimana ini bisa dibilang adalah support area terbawahnya ya, bisa dibilang. Oke, kalau ini saya panjangkan sini ternyata tertangkap semua. Di sini ada resisten, di sini resisten, dan di sini juga adalah area supportnya. Coba saya cari area support minornya, kemungkinan di sini ya. Oke, di sini. Dimana ini area support sebelumnya, di sini support, dan kemudian di sini juga sempat menjadi area resisten juga ya di sini. Oke, seperti itu. Berarti kita tinggal tunggu aja saham Cepin ini dia turunnya sampai kemana. Apakah nanti dia turun terus, dan kita lihat di harga 4.580 ini apakah dia akan lanjut bablas, ataukah ternyata dia mantul dari area atau dari harga 4.580 ini. Kalau harga 4.580 ini kembali dijebol juga berarti dia ada kemungkinan ke arah ini ya, ke harga ini, dimana area ini adalah di mana batas atasnya adalah di harga 3.980 dan batas bawahnya adalah di harga 3.780. Kalau kita lihat sendiri dari trennya sendiri, ini saya hapus dulu aja biar nggak begitu rame. Saya hapus dulu. Ini juga saya hapus aja karena sudah lewat ya. Di sini saya sisakan adalah trendline downtrendnya di sini ya. Berarti secara tren sendiri saham ini masih downtrend kuat. Dan kalau dari MA-nya sendiri bisa terlihat dia semakin menjauh dari garis MA 50-nya, dan garis MA 50-nya juga berada di bawah garis MA 200-nya. Berarti menandakan secara tren jangka panjangnya sendiri saham ini sedang downtrend kuat ya. Oke, berarti seperti itu ya. Jadi
Kalau bisa kita lihat sendiri dari trennya seperti ini ya. Jadi ini adalah area terakhirnya. Jadi kalau seumpama di sini area ini jebol juga, berarti dia akan semakin parah downtrendnya. Tapi kalau seumpama dia sampai di sini dan kemudian mantul, berarti kita istilahnya menjemput atau didapat di harga atau di area support yang kuat ya di sini. Misal kita masuk di sini, misal di harga 3.880, cut loss itu satu tick aja di bawah area sini. Dan resisten kita ya di resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, seperti jadi ada sekitar 50%-an ya. Jadi kita tunggu aja dia kemana dia akan turunnya. Tetapi kalau menurut saya sih ada kemungkinan kuat ya dia untuk sampai ke area sini. Jadi kita lihat aja nanti apakah 4.580 ini kembali dijebolnya atau dia mantul lagi, atau tetap aja pada akhirnya dia akan menjemput atau kembali ke area sini. Dan di sini adalah area penentunya apakah dia akan ngejebol ataukah dia lanjut naik lagi ke atas dan membentuk pola yang baru atau berhasil membreakout resisten trendline downtrendnya ini untuk saham Cepin ini. Oke, kalau dari RSI sendiri bisa kita lihat di sini malah dia sudah menembus area 30-nya ya di sini. Support 30-nya. Oke, jadi dia akan kemana lagi untuk saham Cepin ini? Berarti kalau dari sebelum-sebelumnya kan paling rendah itu ada di sini. Oke, kalau kita lihat dari support-support sebelumnya di sini ada di area 21,80 ya. Berarti kalau dari candlenya bisa dibilang ketika dia menyentuh area sini, dia di candlenya sendiri dia akan menyentuh area 4.580 ya. Oke, kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa untuk saham Cepin ini. Tentunya untuk saham Cepin ini saat ini belum sama sekali saya rekomendasikan untuk kita masuk ya. Jadi bisa kita pantau aja dulu ke depannya seperti apa untuk saham Cepin ini. Dimana dia di sini akan lanjut turun. Jadi ada dua penghalang ya di sini. Apakah dia terhalang di harga 4.580 ataukah dia akan lanjut sampai ke bawah sini di harga 3.790-nya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Cepin. Selanjutnya ada saham ADMR. Oke, ADMR di sini kemarin sempat reject ya di area sini. Jadi sempat reject. Di sini saya buatkan area aja, di mana area batas atasnya di harga 2.870 dan batas bawahnya adalah di harga 2.820 ya. Dan kemarin closingnya di harga 2.860, masih kurang 2 tick dari dari batas atasnya area ini ya. Dimana di candle yang ini sendiri bisa kita lihat dia di candle yang ini harga tertingginya adalah di harga 2.870 ya di candle ini. Tetapi di sini dia closingnya di harga 2.860 walaupun dia harga tertingginya sempat menyentuh di harga 2.900 ya. Jadi masih bisa dibilang masih tertahan ya di area ini. Cuman dia sudah berada di area resistennya seperti itu. Coba kalau kita lihat dari risk rewardnya, misal kita coba aja uji coba, misal masuk di harga closingnya kemarin di harga 2.860. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 2.800 ya. Dan resisten kita selanjutnya di resisten Fibonacci ekstensinya di harga 3.230 dengan persentasi hampir sekitar 13% ya di sini di harga 3.230. Dan cut loss kita di harga 2.800 dengan persentasi cut loss di harga dengan persentasi cut loss 2,10% dan persentasi take profit kita adalah 13% dengan catatan kita masuk di harga closing kemarin di harga 2.860. Tentunya pasti atau masih ada kemungkinan dapat di harga 13%, di mana secara trennya sendiri saham ini masih sangat-sangat bagus ya, di mana trennya sangat kuat untuk uptrendnya. Jadi nggak menutup kemungkinan dia akan bisa sampai ke harga 3.230-nya ini. Dan untuk kita hold jangka panjang juga masih sangat aman ya, selagi dia masih berada di atas garis MA50-nya yang warna hijau ini. Berarti secara trennya jangka panjangnya masih bagus ya untuk saham ADMR ini. Oke, seperti itu ya untuk ADMR. Dan kita lihat sendiri di sini baru aja mantul ketika menyentuh area 70 dan dia kembali mantul lagi, dan ada kemungkinan dia akan lanjut menyentuh area 85-nya lagi, di mana 85 itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi kalau dari candlenya sendiri bisa dibilang dia akan menyentuh area 3.230-nya ini kalau dari RSI-nya ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ADMR ini. Jadi bisa kita ambil di harga 2.860 ini dengan cut loss kita di harga 2.800, atau kalau mau dimaksimalkan mungkin di bawah area sini juga udah terlalu lebar ya, di sini aja di harga 2.800 saja dengan persentasi 2,10% dan target kita terdekatnya adalah 12,94%. Oke, selanjutnya ada saham BRIS. Oke, saham BRIS ini menarik ya, ketika di sini bisa dibilang ini adalah area sideways-nya di sini, atau di sini saya buatkan juga
Oke, di sini ada support ya. Oke, kita fokus aja di area sini karena area sini bisa dibilang cukup kuat juga ya, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian di sini sempat menjadi area pantulan support, dan di sini juga sempat menjadi area resisten. Oke, di sini juga dia sempat menjadi area resisten. Jadi di sini ketika dia turun ya, kemarin saham BRI ini bisa kita lihat di sini rejection, dan kemudian sudah terbentuk candle, istilahnya sudah terbentuk candle doji di sini, ada candle doji di tanggal 13 April, dan kemudian di tanggal 18 April yang kemarin dia menguat 3,65%. Coba kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, di sini kita masuk di harga closing kemarin di harga 1560, cut loss satu tick aja di bawah area sini, di mana area sini batas bawahnya adalah di harga 1465 ya. Jadi kita cut lossnya di harga 1460 dengan persentase 6,41%, dan target take profit kita terdekatnya adalah di sini di bawah area sini, di mana di batas bawahnya adalah di harga 1675 ya. Anggap aja kita ambil di harga 1675 juga. Jadi wilayah take profit kita bisa dibilang 1:1 ya, dimana cut loss kita 6,41% dan take profit kita adalah 7,37% ya. Jadi bisa dibilang ya masih oke lah, dimana cut loss kita masih di bawah 10% dan take profit kita juga sudah lebih dari 5%. Oke, jadi udah mulai menarik yang untuk saham di sini, dan kita lihat sendiri dari volumenya juga sudah bagus ya, sudah mulai besar dari volume-volume sebelumnya dan sudah melewati garis MA20-nya untuk saham BRI ini. Oke, seperti itu ya untuk saham BRI ini. Bisa kita mulai masuk di harga closingnya kemarin dengan cut loss kita masih sekitar 6,41%, dan target terdekat kita ada di harga 1675 dengan presentasinya 7,37% dari saham BRI ini. Selanjutnya ada saham GZCO. Oke, saham GZCO ini sendiri di sini saya buatkan area di sini, area di sini dimana ini adalah area rejection sebelumnya, dimana ketika dia sampai ke area sini dan kemudian dia reject dan terpantul lagi di area sini, dan kemudian naik sampai ke area sini dan kemudian turun lagi dan naik lagi langsung nge-breakout ya. Jadi dimana area ini adalah batas atasnya di harga 202 dan batas bawahnya adalah di harga 190 ya. Oke, berarti dia kemarin di sini kan sudah breakout ya, breakout dari area sini, dimana area ini adalah berarti sudah di harga tertingginya, sudah nggak ada lagi resisten lagi di sini di area sini. Jadi di sini saya buatkan Fibonacci ekstensi ya untuk mencari area resisten selanjutnya. Oke, berarti di sini bisa kita lihat di sini saya tarik dari sini, dari swing low-nya saya tarik, dan kemudian saya tarik lagi ke swing low selanjutnya. Dan di sini bisa kita lihat di harga ini di Fibonacci ekstensinya ternyata dia sesuai ya. Di sini di harga berapa ini? Di harga 160 ya, di sini di harga 160 ternyata di sini juga menjadi area rejectionnya dan turun, dan kemudian dia di breakout, dan di sini adalah Fibonacci ekstensi selanjutnya adalah di area sini di harga 230. Berarti bisa dibilang saat ini dia di harga closingnya kemarin di harga 224 ya, berarti sudah mendekati area resisten dari Fibonacci ekstensinya. Berarti di sini sudah kurang bagus ya untuk kita masuk. Kalau kita paksakan masuk, misal kita masuk di harga 188 dan take profit kita jadi cuman di sini di harga 230, jadi persentase take profit kita adalah 2,68% dan area cut loss kita adalah 16,07%. Tentunya ini sudah tidak bagus ya. Oke, jadi saran saya untuk saat ini untuk saham GZCO ini kita pantau aja dulu, kita tunggu aja dia kembali retest ke area sini, atau kalau nanti dia kembali reject ya, kita tunggu aja dia kembali retest ke area sini, di misal di dalam area sini ya. Dimana area sini tadi saya ulang lagi, area sini adalah batas atasnya di harga 202 dan batas bawahnya adalah di harga 190. Jadi selagi dia belum ngejebol harga 190 berarti masih aman ya. Oke, misal anggap aja kita ambil di harga 196 dengan cut loss satu tick aja di bawah area sini, di bawah harga 190. Misalnya di harga 188 ya. Dengan persentase cut loss kita adalah 4,08% dan wilayah take profit kita sama masih di Fibonacci ekstensinya di harga 230 ya, dengan persentase 17,50%. Jadi itu kalau kondisi kalau dia kembali reject. Tapi kalau ternyata dia nggak reject, kita bisa buy on breakout di atas sini. Misal kita ambil di harga 232 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 226 ya. Dengan take profit kita selanjutnya adalah di sini di Fibonacci ekstensi selanjutnya di harga 292 dengan persentase 25,79%. Seperti itu ya untuk saham GZCO.
Coba kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, ternyata dia masih ada resisten selanjutnya di sini. Di area 92 ya. Oke, di area 92 ini. Jadi masih ada kemungkinan dia akan sampai ke harga 292 ini ya, sama seperti resisten sebelumnya di sini. Jadi masih ada dia kemungkinan akan sampai dari RSI-nya akan sampai ke harga atau ke area 92,20%-nya, dan dari candlenya juga jadi ada kemungkinan dia akan, kalau berhasil breakout, dia akan sampai ke harga 292 ini. Oke, seperti itu ya untuk saham GZCO. Kita bisa jemput ketika dia retest, dan atau kalau ternyata dia nggak retest, kita bisa buy on breakout di atas ini. Kalau untuk masuk sekarang tentunya sudah agak rawan ya, karena cut loss kita akan jauh dan take profit kita juga sudah sangat-sangat mepet ya. Oke, selanjutnya ada saham BRMS. Oke, BRMS kemarin ternyata dia ini opennya di harga berapa? Open di harga 278 di atas ini. Kemudian closingnya di harga 232 sini. Oke, dia minus 2,58% ya. Oke. Oke, tapi ini candlenya besar banget ya. Dia terendahnya di harga 228. Oke, jadi seperti ini aja lah dia. Yaudah, kita nikmati aja lah candlenya ya. Berarti secara tidak langsung dia sudah nge-breakdown lagi area ini di harga 240, di mana 240 itu adalah, coba kita lihat dulu ke belakang. $240 itu adalah area, bisa dibilang di sini ada area resisten ya. Di sini resisten tuh area 240, di sini resisten. Dan kemudian di sini juga sempat menjadi area resisten, di sini juga area resisten. Di sini juga menjadi area resisten ya 240-nya. Dan kemudian di sini juga menjadi area resisten juga. Oke, berarti 240 itu juga adalah wilayah atau area yang bisa kita pertimbangkan ya. Jadi sekarang dia sudah kembali lagi masuk di bawah area resisten 240. Tentunya di sini juga masih ada support ya. Supportnya masih jauh di harga 214. Di mana harga 214 itu adalah, bisa kita lihat, adalah juga area resisten sebelumnya di sini. Sini resisten, di sini juga resisten, di sini juga ada resisten, dan kemudian di sini sempat menjadi area supportnya ya. Jadi untuk saham BRMS ini ada baiknya kita pantau aja dulu dia di harga 214 ini, apakah dia akan turun, lanjut turun dan terpantul di harga 214 ini atau enggak. Tapi kalau seumpama dia di sini dan kemudian dia mantul, kita bisa mulai masuk ya. Misalnya kita masuk di harga 200, anggap aja kita ketinggalan ketika dia mantul di harga 216. Cut loss-nya ketik aja di bawah area sini, dan resisten kita di harga ini ya, di harga 240 ya, dengan presentasi kalau kita masuk di harga 216. Cut loss kita di harga 212 aja dengan presentasi 1,85%, dan take profit kita di harga 240 dengan presentasi 11,11%. Tetapi dengan catatan, kalau seumpama dia di harga 214 ini kembali di breakdown lagi, kembali dijebol juga, harapan kita selanjutnya kita akan tunggu di area sini, di mana batas atasnya di harga 194 dan batas bawahnya adalah di harga 190, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Sini resisten, di sini resisten, di sini resisten, dan di sini sempat menjadi area, istilahnya area retestnya ya di sini, di area sini. Oke, jadi kita tunggu aja dia kembali ke area-area sini. Misal kita jemput di harga 192 dan cut loss kita di bawah garis MA 50-nya sekalian, dan resisten kita terdekatnya adalah di sini ya, di harga 214 ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kita masuk di harga 192, cut loss kita di harga 182 dengan presentasi 5,19%, dan take profit kita di harga 214 dengan presentasi terdekat kita untuk take profitnya adalah 11,42%. Oke, jadi seperti itu kesimpulannya dari saham BRMS ini. Kita tunggu aja dia penurunannya sampai di mana, apakah dia sampai di 214 ataukah dia turunnya sampai ke area sini ya, ke area 194 ini. Kalau kita dari RSI-nya, dia baru aja terbentuk pola dead cross, di mana garis ungunya memotong garis kuning, dan ada kemungkinan dia akan kembali ke area 50-nya. Kalau kita prediksi sendiri dari area 50 di RSI ini, berarti ada kemungkinan dia akan sampai ke area sini ya, di harga 194 ini untuk penurunannya. Oke, kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa, apakah di harga 214 ini dia mantul ataukah ternyata di breakdown juga ya, sampai kembali ke area atau ke harga 194 ini untuk saham BRMS ini.
Oke, selanjutnya ada saham HRTA. Oke, HRTA ini baru ya, baru aja saya analisis dan coba saya mau lihat HRTA ini. Oke, kita cek HRTA. Oke, ternyata syariah ya. Oke. Di sini berarti bisa kita lihat sendiri kalau secara trennya masih downtrend ya. Di sini saya buatkan resisten trendline downtrendnya. Di sini resistennya, di sini resisten, di sini resisten, dan di sini juga adalah area resistennya. Dan kalau kita buat area supportnya di sini, oke seperti ini ya. Nah, jadi sekarang berarti dia berada di posisi yang masih labil ya untuk saham HRTA ini, dimana dia sudah mendekati area resisten trend downtrendnya, tetapi belum di breakout ya. Oke, di sini dia belum breakout, dan di sini juga masih ada area resisten, area supportnya. Jadi kita tunggu aja dia kembali ke area sini, di harga dengan batas atasnya di harga 204 dan batas bawahnya ada di harga 200 ya. Oke, kita tunggu aja dia kembali ke area sini atau kita tunggu dia breakout sekalian. Seperti ini ya. Kita tunggu aja di breakout sekalian. Jadi pilihannya pertama kita tunggu dia turun ke bawah sini atau kita tunggu dia breakout sekalian, baru kita akan cari titik entry apanya istilahnya? Terbagusnya ya, apa ya? Istilahnya tercocoknya atau gimana ya bahasanya itu? Intinya kita masuk di posisi yang tepat ya. Ketika dia breakout nanti kita akan cari lagi di mana titik entry yang pas untuk kita bisa mulai masuk. Yang pasti kalau mungkin dia besok kalau dia sudah langsung breakout, jadi ini bisa jadi areanya juga ya. Di sini bisa saya buatkan area, di sini adalah area resisten terdekatnya berarti ya. Tuh. Oke, seperti ini ya. Jadi kita tunggu aja dia breakout dan breakout dari area resisten trendline selanjutnya bisa seperti ini. Oke. Di sini baru kita bisa mulai entry-nya ketika dia sudah breakout dan kemudian dia retest di sini dengan volume yang kecil, volume retestnya kecil, dan kemudian dia kembali mantul lagi, baru kita bisa mulai cicil masuk ya, seperti itu ya. Oke, di sini saya ubah aja biar lebih cantik lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa tunggu saham HRTA ini turun atau kita tunggu dia breakout aja sekalian untuk mulai menarik untuk bisa kita mulai cicil masuk. Dimana kalau saat ini sendiri walaupun kemarin dia menguat 0,95%, tapi dia masih berada di area resisten trendline downtrendnya ya untuk saham HRTA ini. Kalau dari RSI sendiri dia di sini masih tertahan juga ya, dimana di sini kalau dari candle ya dia masih tertahan di area resisten trendline downtrendnya. Kalau dari RSI-nya sendiri juga dia masih tertahan di area 50-nya. Jadi apakah dia ngejebol ataukah dia kembali reject turun ke bawah sini. Oke, seperti itu ya. Berarti sudah ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 saham yang sudah kita analisis dan kita lihat pergerakan terbarunya untuk 6 saham ini. Jadi bisa kalian simpulkan sendiri ya, di situ banyak yang ada saham yang kita tunggu, ada saham juga yang sudah bisa mulai cicil masuk ya. Oke, seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen terserah apa aja di bawah untuk membantu saya mengembangkan channel ini dan memberi semangat kepada saya untuk terus membuat video-video seperti ini ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.